Selamat datang di Ukraina. Dalam ekspedisi keliling dunia ini, negara ke-102 yang aku kunjungi. Video ini aku bakal ajak kalian explore Lviv, kota di barat Ukraina. Sekarang Ukraina masih dalam keadaan perang, namun situasi kota di barat masih sangat kondusif dan memungkinkan untuk traveling. Jadi jangan lupa subscribe dan jadi bagian dalam misi keliling dunia. Let's go jalan-jalan di Lviv, Ukraina. Selamat datang di vlog aku. Jadi, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Sekarang aku lagi ada di negara 102, negara Ukraina. Jadi aku baru saja sampai. Kalau kalian nonton episode sebelumnya, aku udah cerita gimana sih perjalanan aku buat aku nyampe ke Ukraina ini. Dan sekarang aku ada di kota Lviv, kota di bagian barat dari Ukraina. Dan kota ini tuh relatif aman karena sekarang Ukraina itu dalam kondisi perang ya. Jadi aku bakal spend sekitar 2 hari penuh di Lviv ini. Dan aku bakal show ke kalian apa aja yang menarik di kota ini. Dan pengalaman traveling aku di sini. Jadi aku baru nyampe, tadi di drop di Central Bus Station. Dan di depan sini tuh ada stasiun kereta. Jadi itu bacanya Vokzal. Vokzal itu kayaknya station. Bagus banget ya. Gedung stasiun Ukraina. Jadi ini adalah stasiun kereta di mana mereka ada koneksi pergi ke kota-kota lain kayak Kiev, ibu kota, dan daerah-daerah lain. Jadi ini ramai banget pagi-pagi, banyak kereta yang nyampe, jadi banyak yang jemput di sini. Nah, bahasa yang dipakai di Ukraina itu Cyrillic ya, jadi mirip sama Asia Tengah, Rusia, dan aku bisa baca dikit-dikit. Kayak stasiun ini Vokzal, tapi kadang-kadang ada yang kayak serapan bahasa Inggris juga, jadi lumayan ngerti. Dan sekarang sudah jam 6 pagi, aku nunggu naik tram. Jadi tram ini salah satu transportasi yang ada di sini. Ternyata lengkap banget, ada bus, ada tram, dan keberangkatannya sekitar 15 menit lagi. Jadi aku nungguin tramnya datang. Guys, aku bakal naik tram nomor 1 dan tramnya udah datang, tapi nomor 6 guys. Wih, keren banget. Ini tramnya nomor 6. Aku naikin nomor 1. Setelah ini. Tuh, yang belakang tuh. Tepat banget jadwalnya. Jadi ini bisa bayar pakai kartu kredit contactless card. Jadi tinggal tap aja di mesinnya. Ntar aku coba. Aku udah baca di internet. Semoga benar ya infonya. Soalnya lengkap banget info di sini, benar-benar. Keren yo. Naikin depan aja deh. Nah, sudah. Bagus ya. Bagus. Dingin. Kayak katrak banget gue ya. Nah, ini suasana kota di luar. Di pinggir-pinggir ini tuh banyak restoran-restoran yang udah buka pagi. Karena memang di stasiun kereta api. Harga tiketnya tadi cuma 20 hryvnia, sekitar berapa ya? 6.000 rupiah, murah banget. Kalau bayar pakai cash dia 25. Tapi kalau kalian lupa bayar, dendanya 400, sekitar 120.000. Guys, ini jam berapa ya ini?
6.45, masih pagi banget. Mataharinya tuh buka lagi. Mataharinya terbit jam 7.40, jadi masih sejam lagi. So, sekarang aku ke hotel dulu ya. Jadi, aku ada hotel collaboration di salah satu hotel bintang 5 di Lviv. Aduh, seneng banget. Kalau dapet collab hotel itu seneng rasanya ya. Nggak backpackeran banget. Nih, kita tinggalnya di Grand Hotel Lviv nih. Di bintang 5 nih hotelnya. Lagi renov dikit depannya. Ini masih sepi banget sih pagi. Cuma nanti kita taruh barang dulu. Aku pengen cari sarapan di sini, mungkin di minimarket ya. Selamat pagi dari Ukraine. Jadi aku belum bisa check in. Jadi aku tadi letakin barang dulu. Dan ya, suasana pagi ini lumayan dingin sih. Dingin sekitar 10 derajat Celcius. Ini di hari Minggu pagi, jadi kayaknya orang-orang tuh pada sepi. Mereka pada ke gereja kayaknya hari ini. Happy Sunday semuanya. Ini pertama kali banget aku ke Ukraine, asli. Bener-bener suasananya nyaman banget ya. Wow. Suasananya nyaman banget. Jadi pagi ini aku mau ajak kalian sarapan dulu. Cuman aku tadi cari-cari sarapan apa yang kayak terkenal nih di Ukraine. Kayaknya aku nggak nemu deh sarapan yang terkenal di Ukraine. Jadi ada satu toko roti namanya tuh Lviv Croissant. Ini tuh cabangnya di mana-mana, banyak banget. Jadi kita coba beli croissant sama mungkin kalau ada kopi kita ngopi pagi ya. Nah, jadi kita makan dulu Lviv Croissant. Sejak 2015. Wah, wangi banget. Do I have English menu? Oh, okay. It's okay. Do you have coffee also? Oh, thank you. Ini croissantnya enak banget nih. What's inside this one? Plain? Huh? Plain? Oh, plain. One plain, please. Thank you so much. Iya ya, plain. Yang ini plain. Cuman ini kayaknya ada. If this one, the big one? What's inside this one? What is this inside? Plain with the Strawberry? with strawberry. Oh, just the plain one. Jadi begitu aku udah dapat makanan aku kaget kenapa ini pelayannya semua pada keluar. Dan ternyata setiap jam 9 pagi di sini tuh ada mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para tentara atau pahlawan yang telah gugur di medan perang di Ukraina. Jadi aku baru tahu dan itu aku sempat kebingungan sih kenapa orang pada berdiri dan diam. Jadi ada ketukan kayak gini suaranya dan itu adalah mengenangkan cipta. Jadi ikut aku sarapan dulu di Ukraina. Aku tadi pesan croissant, ini gede banget croissantnya, sama pesan kopi americano. Jadi total dua ini tuh harganya 111. Satu mata uang Ukraina tuh 400, berarti kalau 111 sekitar 40 ribuan. Lumayan pricey ya. Oke, mari kita coba. Ini wangi butter banget sih. Isinya kopong, cuman wangi banget.
Tapi jujur di sini tuh agak kurang bisa bahasa Inggris orang-orangnya ya. Tapi mereka ramah kok. Pagi sampai siang ini aku sebenarnya pengen nyantai aja karena aku belum tidur 2 hari sebenarnya. Jadi keliling-keliling di dekat hotel aja. Sama show kalian suasana di sekitar sini, kota Lviv di Ukraina. Ini suasana tempatnya, dia tuh kayak ruko gitu. Terus di sana bisa beli croissant sama kopi. Jadi sini tuh ada dikasih buat nulis. Aku pengen nulis sesuatu. Oke, mari kita nulis sesuatu. Apa ya? Mic aja dari Indo. Warnanya kuning lagi. Ini Indonesia Love. Di depan lagi hujan, deras banget. Deras banget. Jadi ya, begitu aku jalan di sini tuh semua orang ngeliatin, nggak tahu kenapa. Mungkin karena kayak orang hidung lihat bule kali ya. Karena lagi kondisi kayak gini, ya mereka nggak expect ada turis sih. Jadi sebelah sana, aku lihat tadi ada kayak minimarket gitu. Aku pengen banget buat lihat minimarket. Ya udah, kita jalan aja ke sana ya. Ini semua orang pakai jaket dingin, aku sendiri yang pakai hoodie doang. Let's go jalan-jalan. Meskipun hujan nggak apa-apa. Nah, naik bus juga bisa. Ini salah satu transportasi umum juga, dan di sini banyak ya transportasi umumnya. Kalian bisa cek di Google Maps saja karena udah terlink dia. Nah, ini dia supermarketnya. Gedungnya jujur cakep-cakep, guys. Gedungnya bagus-bagus banget. Wah. Ini ada toko kopi lagi di pinggir jalan. Ini pertama kali aku ke Lviv, Ukraina, dan jujur first impression aku terhadap kota ini aku suka banget. Suka banget suasananya. Halo. Senyum-senyum dia. Ramah guys, ramah. Memang jutek di awal ya, cuman lihat matanya dikit, mereka hai kayak gitu. Nah, ini ada tulisannya nih. Supermarket itu bacanya supermarket. Bisa baca Sirilik dikit soalnya. Wah. Dia jualan makanan juga tau. Banyak banget. Roti-roti ini juga ada nih. Harga minum cuma 5 ribuan. Murah kok. Wih, kabanosinya banyak. Ini kayak sosis. Menarik ya produk-produknya. Ini produk-produknya banyak nih, kayak gini. Baget-baget nih. Sosis ini banyak banget. Sini banyak croissant, terus nyari mie, kayaknya nggak ada Indomie ya. Ini mie lokal kayaknya. Oh iya. Ini banyak banget makanan-makanannya nih, kayak nasi. Beuh, kayak gini cuma 40 ribu tau.
nasi-nasian. Ada bubble tea juga. Menarik banget ya. Nah, di depannya itu ada statue. Nama statue-nya itu ada Mickey Witch Monument. Dan baru ini 2 bulan dia dipasang kayak pelindung konstruksi gitu. Tujuannya untuk melindungi dari serangan drone Rusia. Jadi sekarang tuh di tanggal 12 aku ada di sini. Dan persis di minggu lalu, hari Minggu, itu ada serangan drone di belakang. Lumayan dekat dari sini. Dan waktu itu sempat aku mengurungkan niatku pengen pergi ke sini. Tapi ya udah terlanjur mau gimana. Jadi aku udah langsung jalan aja. Dan akhirnya aku sudah sampai di sini. Jujur kotanya cantik banget. Old Town-nya nanti di next episode aku bakal ajak kalian detail buat explore di Old Town-nya ya. Jujur aku suka banget. Ini hujannya udah berhenti guys. Wah, cantik banget kotanya. Sekilas ngingetin aku sama Saint Petersburg sih. Indah banget. Ini aku mau ajak kalian jalan-jalan di dekat area hotel ya. Ini sudah jam 9.30 pagi. Kalau gereja itu banyaknya di Old Town. Jadi mungkin mereka ada misa atau kebaktian hari ini. Bener-bener di bus tadi malam itu aku nggak bisa tidur karena deg-degan. Tapi udah sampai sini, puji Tuhan lega dan aku suka banget Lviv, Ukraine. Cantik banget guys kotanya. Jadi sekilas tentang Ukraine, jalur udara di semua negara itu ditutup. Jadi satu-satunya cara adalah melalui Romania atau naik bus juga dari Polandia. Nah, aku cobain naik bus dari Polandia, dari Krakow menuju ke tempat ini, ke Lviv aja. Sebenarnya aku bisa ke Kiev, cuman kayaknya masih bahaya. Jadi aku main di pinggiran paling kiri aja. Wah, di sana tuh ada pohon yang udah mulai menguning dan daunnya udah mulai berguguran. Di sini juga kalau misalnya musim salju, saljunya tuh yang turun lebat, guys. Cantik banget. Jadi kan ini video pertama kali, first impression di sini. Jujur udah kayaknya udah belasan orang ngeliat aku kayak ngapain ya anak? Aku juga kalau disuruh mikir lagi kenapa aku berdiri di sini, aku juga kok bisa gitu. Nggak tahu deh, bener-bener kenapa aku bisa nginjakin kaki di sini. Mereka tuh awalnya penasaran ya, cuman waktu kalian senyumin, mereka senyum balik. Tadi aku nunduk kayak gini dikit, ada anak kecil juga nunduk ngikutin. Ini ada toko-toko kopi, orang-orang nongkrong di hari Minggu pagi di toko kopi. Dan Ukraine ini tuh salah satu daerah di mana kalau udah mau masuk musim dingin, itu dinginnya dingin banget. Jadi aku kurang prepare dengan bawa hoodie doang. Tapi masih oke sih, masih ketahan dinginnya. Mungkin kalau udah bulan depan udah nggak bisa tahan dingin kayak gini. Seru banget, ada anak-anak main sepeda pagi-pagi. Dulu aku juga kecil, kalau hari Minggu tuh suka banget diajak papaku buat sepedaan. Aku mau nunjukin kalian sama mata uangnya Ukraina. Ini dia, apa ya?
Rvina. Nih, pecahannya ada yang 1000, 1000 ini sekitar 400, 500 ribu, 400 ribu. Jadi satu Rvina Ukraine itu sekitar 400 rupiah. Jadi ini mata uangnya. Jadi aku sempat tuker di Krakow, Polandia kemarin. Tukarnya cuma 1 juta doang. Dan di border juga dicek mau bawa duit berapapun. Karena bisa bayar pakai kartu di sini. Itu gedung di depan tuh cakep banget sih. Keren banget. Banyak yang main sepeda. Di sini banyak monumen-monumen sejarah yang dilindungi. Jadi dipasang kerangkeng gitu supaya nggak kena serangan. Oh iya, tadi aku belum cerita kalau tadi yang di Lviv Croissant itu yang pagi aku berdiri ngikutin mereka, itu ternyata setiap jam 9 pagi mereka ada mengheningkan cipta untuk menghormati pahlawan yang telah gugur di perang ini. Sebenarnya di sini tuh banyak skuter, jadi kayak misalnya kalian ada aplikasi Bolt atau aplikasi lokalnya, itu kalian bisa sewa. Cuman kalau naik skuter sekarang tuh rasanya masuk angin sih, karena ini beneran dingin banget. Nah, ini transportasi umumnya ternyata tepat waktu terus, guys. Sesuai dengan jadwal yang tertera gitu. Ada tram, belakangnya ada bus. Wih. Jadi hotel aku kan di sini. Ini Grand Lviv Hotel. Terus di depan ini ada Taras Shevchenko Monument. Jadi beliau adalah penyair, penulis, dan politikus juga. Beliau itu memperjuangkan hak-hak orang miskin yang ada di Ukraina. Jadi makanya dia sangat berjasa buat negara ini. Makanya dibuat satu monumen khusus buat dia di tengah Lviv. Dan tempat ini juga biasanya jadi tempat meeting, kumpul, kalau misalnya day trip kemana, tempat inilah square-nya. Nah, nanti aku bakal ajak kalian room tour, lihat kamar aku sama beberapa fasilitas hotelnya. Ini belum waktunya check-in, sekitar 1-2 jam lagi. Guys, ada matahari keluar, jadi aku memutuskan buat jalan-jalan dikit. Jadi nggak terlalu dingin, sama sambil nunggu hotelnya check-in. Wah, indahnya Ukraina. Jujur cantik sekali. Orang-orang udah mulai beraktivitas di sini. Yang unik tuh ya, bangunan-bangunannya tuh cakep-cakep, guys. Nah, di sini udah kelihatan banget daunnya menguning. Dan di depan sana ada National Opera House. Aku pengen ajak kalian jalan ke sana. Cantiknya. Ini daun-daunnya nih berterbangan semua nih. Nah, ini jalur yang lurus kayak gini tuh kalau nggak salah buat jalur yang tunanetra gitu. Apik banget kotanya. Di kiri kanan ini banyak banget kursi buat duduk ya. Itu ada museum di sebelah kanan. Cakep. Kalau depan ini
eh, ada museum, ada opera juga. Wah, aku kira memang tadi pagi tuh daerahnya sepi banget, kayak nggak ada orang di Lviv. Rame banget guys, rame banget. Jadi biasanya dia tuh ada show, ya kita coba lihat ya ada show nggak. Karena aku 2 hari di sini, malam ini sama besok. Kalau ada show kayaknya pengen nonton, karena aku belum pernah nonton sama sekali show. Wah, cakep banget. Nggak bohong, ini cakep banget. Wow. Ini kayaknya banyak rombongan sekolah yang lagi study tour ya. Tapi ini hari Minggu, guys. Ada matahari jadi anget, enak banget. Kadang-kadang kita harus mensyukuri ya. Meskipun cuma cahaya matahari yang bikin anget, tapi ini tuh bener-bener hal yang bisa disyukuri. Ini nih dia ada nih acara-acaranya nih. Hari ini tuh tanggal berapa ya? Tanggal 12 dia ada premier balet Solaris. Jam 5 sore. Coba ya kita scan ya. Berapa sih harganya? Kalau oke ya harganya kita nonton ya. Lviv. Aku baru ngecek, jadi hari ini tuh ada pertunjukan balet. Ini hari kedua dia pertunjukan balet. Harganya murah ternyata, cuma 50.000 rupiah. Jadi kita coba beli ya. Cuma 50.000 dan duduknya tuh di paling atas. Gak apa-apa sih, kita bisa zoom mungkin ya. Jam 5. Nanti kita nonton. Ya. Mari kita pulang ke hotel. Nah, jadi sambil nunggu kamarnya diberesin sekitar sejaman lagi. Jadi aku dikasih akses ke spa. Jadi kalau hotel-hotel di sini tuh banyak spa, kayak kolam berenang, sauna dan lain-lain. Dan ya aku dipinjemin baju. Puji Tuhan ya, kalau dapat collab hotel tuh kayaknya kita jadi sultan gitu. Oke, pertama kali di Ukraine bener-bener wow banget. Nanti aku tunjukin kalian beberapa fasilitas hotelnya. Ini tuh hotel terbaik yang ada di Lviv, Ukraine ya. Jadi aku excited banget buat nanti kasih show kalian hotelnya. Nah, karena aku udah janji mau ajak kalian buat room tour hotel aku selama di Lviv, Ukraina. So, let's go kita room tour. Ini aku nginep di Grand Hotel Lviv yang ada di Ukraina. So, ini kamarnya bagus banget. Oke, kita mulai dari kamar mandi. Jadi ini pintu masuknya dan kita masuk ke kamar mandi. Ini bagus banget kamar mandinya asli. Bagus banget. Amenitiesnya juga lengkap. Ada sabun semuanya. Ada shower juga. Let's go, kita lihat di sini ada lemari. Ada berangkas, laundry bag. Terus di sini ada bathrobe, ada setrikaan juga. Ada sendal. Dan ini adalah bednya. Ini bagus banget asli. Cakep banget bednya. Cakep banget. Terus di sini ada kursi dan meja kecil, ada lampu juga. Kemudian di sini ada coffee maker buat kopi, buat teh, snacks. Terus view-nya ini, view-nya yang paling juara karena langsung ngadep ke alun-alun kota.
Jujur ini salah satu hotel terbagus yang pernah aku nginep. Ini hotel bintang 5 di Ukraina, di Lviv. So, ya, fasilitasnya juga lengkap banget. Ada kolam berenang, spa, sauna, dan lain-lain. Tadi aku udah mampir sebentar dan keren banget. Nah, aku juga dapat breakfast. Mungkin breakfastnya kalian bisa lihat nanti di video besok selanjutnya ya. So, thank you for watching. Pertama kali banget mampir di Ukraina. Aku tadi sampai subuh dan sudah sore seharian. Aku kayaknya mau istirahat dulu hari ini. So, kalau kalian suka dengan perjalanan Ukraina, jangan lupa subscribe dan terus ikuti petualangan aku karena episode Ukraina ini masih ada lumayan banyak. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.